Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asengawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing pengalaman kerja ke kalian semuanya. Dan di sini saya juga mau tanya ke kalian semuanya ya, sebenarnya kerja di Singapura ini enak apa enggak sih? Nah tolong dong komennya. Oke teman-teman, kalau menurut saya pribadi, karena saya di sini bekerja sudah puluhan tahun lah ya. Sebenarnya yang namanya bekerja dimanapun lah ya, entah itu di Malaysia, entah itu di Singapura, entah itu di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi ya, itu yang namanya bekerja tetap aja nggak enak. Enaknya di mana sih? Enaknya ya saat kita terima gaji dong ya. Seperti itu. Kalau kita yang namanya baru pertama kali kerja ke luar negeri, apalagi belum ada pengalaman kerja, ya sudah pasti kita harus adaptasi lah ya. Soal pekerjaan, ya soal bahasa, soal adaptasi dengan keluarga majikan, semua itu butuh waktu, butuh proses, nggak ada yang mudah ya. Seperti itu. Karena apa? Yang namanya bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua ya teman-teman, kita kalau dapat cacian sudah pasti kita akan menangis. Karena apa? Sudah pasti hati kita sakit banget kalau kita itu dicaci oleh majikan. Bukan dicaci ya, ibaratkan kita itu kena komplain ya, kena komplain. Kadang komplainan itu kata-katanya majikan itu nyelekit ya teman-teman. Itu aja kita itu udah merasa nggak nafsu makan, seperti itu. Karena apa? Saya pernah merasakan dan saya juga ada pengalaman seperti itu ya, ikut majikan. Saya nggak mau menyebutkan majikannya apa karena itu adalah privacy ya. Saya di sini cuman sharing saja ke kalian apa yang saya rasakan ya. Saya pernah dimaki-maki sama majikan. Terus akhirnya dari sana timbullah rasa nggak ada nafsu makan, seperti itu. Saya itu benar-benar sudah di sini itu sudah penuh banget ya teman-teman. Saya itu nggak ada nafsu makan, cuma minum kopi saja, seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah sakit hati. Yang namanya kita kena cacian, kena komplain ya, kadang kita itu merasa, ya Allah ya Robbi, padahal saya sudah bekerja keras, sudah berjuang, akan tetapi pekerjaan masih dianggap salah oleh sang majikan. Nah seperti itu. Mungkin ya buat kalian semuanya, nanti kalau sudah sampai di rumah majikan, atau bahkan kalian yang sudah sampai di rumah majikan ya, mungkin kalian menemukan majikan yang sama halnya dengan saya. Akan tetapi di sini saya itu kadang saya bikin enjoy aja ya, yang namanya ngikut orang memang seperti itu teman-teman ya. Nggak ada yang kita itu perjalanan di sini nggak ada yang mulus ya, perjalanan semuanya itu insya Allah ya. Kalau kita itu di sini benar-benar kita itu harus sabar. Kalau nggak sabar kita nggak bakalan sukses, bener. Yakin kalau kalian nggak sabar, kalian nggak bakalan bisa finish kontrak. Kemungkinan besar kalian akan transfer dan transfer dan transfer. Nah itu akan membuat agent kalian itu menjadi kaya, dan kalian akan ditambahkan dengan hutang-hutang dari agent. Seperti itu loh teman-teman. Jadi apa? Saran saya di sini, perbanyaklah berdoa ya. Terus kalau bisa perbanyak istighfar juga harus. Karena apa? Dengan istighfar ya, hati kita akan merasa damai. Kita akan mendapatkan ketenangan. Walaupun kita itu sedang berperang dengan majikan ya. Kadang ada juga ya, saya pernah merasakan di majikan-majikan yang dulu ya. Saya itu pernah karena saya merasa nggak terima saja. Saya merasa nggak terima karena apa? Pekerjaan saya itu sudah benar teman-teman, akan tetapi saya masih dikomplain. Nah dari situ saya nggak terima, akhirnya saya itu menjawab ya.
Dari sana majikan langsung naik darah. Wah, jadinya perang dunia teman-teman. Akan tetapi saya nggak takut. Oke, so saya langsung pentokkan saja ke yang paling mentok sendiri ya. Saya ngomong seperti ini. Oke, kalau Mem nggak suka dengan saya bekerja di sini, oke, saya minta transfer. Dan akhirnya apa? Las ya teman-teman, dia itu masuk ke kamar, tutup pintu, kayak gitu, udah biar. Terus saya langsung ambil air wudhu dan saya langsung istighfar dari sana ya. Terus selang beberapa jam ya, Mem saya itu tiba-tiba baik sendiri sama saya dan dia bilang seperti ini, Neng, saya minta maaf ya kalau tadi saya itu bersifat emosi karena tadi sebenarnya saya ada masalah di kantor. Nah, itu cuma buat alasan saja. Sebenarnya itu nggak ada saut pautnya dengan yang di kantor, di office dia, nggak ada. Itu cuma buat alasan. Karena apa? Ya teman-teman, di sini itu ya, kalau sang majikan sudah mempekerjakan pembantunya lama ya, itu kalau dia mengambil pembantu lagi yang baru itu susah. Susahnya apa? Yang pertama harus ngasih tahu tentang pekerjaan. Yang kedua, belum tentu anak-anaknya itu suka dengan pembantu yang baru. Yang ketiga, harus beradaptasi lagi. Susah. Jadi kalau menurut saya ya, memang majikan itu sebagai majikan, walaupun salah, walaupun benar, memang ya mereka itu mintanya selalu minta yang benar seperti itu. Walaupun kita itu benar ya teman-teman, kadang kita itu di mata majikan masih salah. Nah, itu hal biasa, kayak gitu jangan dimasukin ke hati. Kalau kita masukin ke hati ya teman-teman, itu bisa menjadi penyakit hati. Kita akhirnya menjadi menderita, hidup kita nggak bahagia. Seperti itu, benar, yakin. Kalau bisa teman-teman, kita bekerja di luar negeri ini memanglah kita harus benar-benar sabar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bakalan bisa menjadi orang sukses. Paling-paling 1 tahun, paling-paling belum ada 1 tahun sudah pulang ke Indonesia. Sayang banget proses kita waktu di PT. Karena apa? Proses untuk menjadi seorang TKW ya teman-teman itu nggak mudah. Ya, mulai dari PT kita harus cari surat-surat di desa dulu. Setelah itu paspor. Waktu kita pasporan prosesnya juga nggak mudah. Terus setelah itu kita harus pergi lagi ke Jakarta untuk melakukan ini ya, IPA atau apa, PAP ya teman-teman. PAP, kalau IPA itu kalau kita sudah berada di Singapura ya, kita harus keluar dulu dari Singapura untuk kita mengambil hasil IPA-nya tadi, itu yang sudah ada di Singapura ya. Kalau masih ada di Indonesia namanya PAP ya, seperti itu. Nah, buat kalian semuanya, di sini saya menyarankan ya, seumpamanya kita ini sebagai TKW ya, walaupun kita benar, tolonglah ya teman-teman, jawab saja. Seandainya majikan itu memang sifatnya keras, kalau seumpamanya kalian nggak mau menjawab, ya nggak apa-apa, semuanya hak kalian ya. Saya di sini hanya bisa menyarankan saja ya, agar kita itu nggak diinjak, harga diri kita itu nggak tertindas seperti itu loh teman-teman. Karena apa? Kita ini walaupun juga sebagai seorang TKW, kita itu sebagai seorang pembantu, akan tetapi kita itu juga manusia, kita juga punya harga diri ya, seperti itu. Jadi kalau kita berada di jalur yang benar, jadi jangan pernah takut. Itu adalah saran saya. Oke teman-teman. Dan buat kalian semuanya nih ya, yang mau proses kerja ke Singapura untuk job ya, kalian bisa memilih sendiri sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan strek kalian lah ya. Apa kalian itu mau milih jaga anak atau jaga lansia atau bersih-bersih rumah ya, terserah kalian. Saya di sini nggak bisa 100% harus menyarankan ke kalian harus pilih job ini, harus pilih job ini, enggak. Karena di sini kalian sendiri yang bakal mengerjakan ya.
toh itu kalian mau jobnya menjaga lansia atau apa, terserah kalian. Yang penting itu teman-teman, pekerja di luar negeri itu yang penting majikan baik. Asal majikan baik, kita mau jobnya apa aja itu nggak jadi masalah, nggak jadi beban ya. Karena apa? Kita sudah merasa nyaman ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, karena waktunya sudah sore ya, ini saya harus melanjutkan perjalanan saya dan saya harus belanja juga untuk kebutuhan saya pribadi ya. Dan di sini saya selalu memberikan doa ke kalian semuanya, selalu memberikan support kepada kalian semuanya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang ya. Semoga mendapatkan majikan yang baik dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Amin. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Oke, dan saya akhiri vlog video saya dan sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.